Halo semua, ini aku Ivan. Kalian pasti pernah ngalamin kan betapa ribetnya ngurus campaign email marketing secara manual? Ini bisa nyedot waktu banget. Nah, disinilah platform seperti Brevo masuk. Intinya, semua serba drag and drop. Jadi kalian bisa nambahin otomatisasi ke upaya email marketing kalian. Ini cocok banget buat bisnis kalian, biar nggak ada yang kelewat. Jadi entah kalian itu lagi nurturing leads, ngirim email pasca pembelian, atau bahkan onboarding pelanggan baru, Brevo bisa otomatisasiin seluruh prosesnya buat kalian. Di panduan ini, aku bakal ajak kalian langkah demi langkah cara melakukannya dalam waktu kurang dari 10 menit. Tanpa perlu kalian teknis, karena ini tutorial langkah demi langkah. Jadi aku bakal share layarku ya. Kalau kalian mau ikutan atau coba platformnya sendiri, ada link di deskripsi di bawah. Oh ya, kalau kalian pakai link kami, sebagai terima kasih, kami bisa kasih diskon 50% buat kalian. Diskon ini berlaku buat paket starter dan bisnis selama 3 bulan pertama. Gunain kode kupon StartupWise buat diskon itu. Tenang, dengan penawaran diskon ini, kalian nggak perlu bayar di awal ya. Kalian tetap bisa klik tombol ini buat mulai proses pendaftaran. Jadi kalau kita klik klaim my diskon di sini, kita bakal diarahin buat bikin akun. Ayo masukin email yang mau kita pakai dan atur kata sandi kalian, oke? Sekarang kita harus verifikasi alamat email kita. Setelah verifikasi, kita cuma perlu masukin info dasar tentang kita aja. Nama depan, nama belakang, nama perusahaan, dan website. Aku pakai www.tes.com aja deh. Tapi kalau kalian nggak punya website, tinggal klik aku nggak punya website ya. Kalian juga bisa masukin alamat di sini, pilih negara, dan kalau kalian di Amerika Serikat, pilih juga negara bagian. Terus ada beberapa pertanyaan dasar tentang bisnis kalian. Berapa orang di tim kalian? Berapa banyak kontak yang kalian punya? Apakah kalian jualan online? Dan ayo kita lanjutin aja. Kalau kalian mau pakai diskon tadi, kalian perlu ambil paket starter atau bisnis guys. Tapi kalian bakal dapat potongan 50% untuk 3 bulan pertama. Tapi untuk keperluan video ini, kita coba dulu pakai paket gratisnya biar kalian bisa lihat apa itu Brevo. Lanjut, kita masuk ke sistemnya. Begitu masuk, kalian bakal lihat banyak opsi kontak, campaign, otomatisasi, percakapan transaksional, deals, meeting, dan panggilan. Platform ini bisa ngelakuin banyak hal ya, tapi biar video ini fokus, kita bakal bahas lebih banyak tentang komponen email marketing dan sisi otomatisasinya. Untuk email marketing, hal pertama yang harus kita lakukan adalah punya orang untuk dikirimin email. Kalau aku jadi kalian, langkah pertama yang bakal aku ambil adalah import kontak yang udah kalian punya. Dengan begitu, kalian punya audiens untuk dipasarin. Dari situ, kita perlu segmentasi individu tertentu di database kita. Karena kita nggak mau semua orang dapat email yang sama kan? Bayangin, kalau email yang kalian kirim terasa generik ya, orang nggak bakal tertarik tuh. Di zaman sekarang, kita harus tampil beda guys. Email kita harus terasa personal dan disesuaikan buat pelanggan. Jadi aku saranin bikin aja segmen di sini, dan seperti yang kalian lihat, sudah ada segmen di bawah untuk email marketing, SMS marketing, atau bahkan demografi. Jadi ini akan mungkinin kalian untuk mengelompokkan orang-orang ke dalam kategori masing-masing. Dengan cara ini, semuanya akan akurat. Sekarang, kalian bisa melakukan hal yang serupa dengan perusahaan. Jadi, semua perusahaan yang akan kalian ajak kerjasama, silakan masukkan ke dalam sistem. Dengan begitu, Brevo akan berfungsi hampir seperti CRM. Keren kan? Dan ada banyak cara untuk menarik orang ke platform kalian. Mulai dari landing page sampai formulir. Tapi, ayo kita fokus dulu ke email marketing. Jadi, saat kita itu masuk ke opsi campaign, di sini, kita lihat bahwa email marketing adalah salah satu pilihannya. Ayo kita klik. Campaign ini akan kita namakan tes, dan boom! Dari sini, caranya cukup sederhana guys. Kita bisa mengedit pengirim, mengelola penerima, mengubah subjek, dan memastikan emailnya terlihat bagus. Kalau kita klik editor email, tampilannya cukup rapi. Ini mirip seperti editor email lainnya. Jadi, kalau kita pilih template, semuanya drag and drop. Ini sangat mudah digunakan, dan begitulah tampilan email kalian nantinya. Ayo kita keluar dari sini dulu, karena keajaibannya sebenarnya ada di otomatisasi. Tapi, kapanpun kalian siap ya, tinggal jadwalin aja sih, dan emailnya bakal terkirim. Tapi apa yang terjadi setelahnya, ya kan? Ya misalnya, orang-orang mulai berinteraksi atau menanggapi email itu, ya apa yang akan kalian lakukan? Disinilah otomatisasinya tuh berperan guys. Karena kalau kita mengirim ratusan atau bahkan ribuan email, maka mustahil untuk ngikutin semuanya. Kecuali kita punya tim besar. Jadi ayo kita ke tab otomatisasi di sini dan kita buat yang pertama. Saat kita buka tab otomatisasi, beginilah tampilannya teman-teman. Seperti yang kalian lihat, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Ada trigger, tindakan, dan aturannya gitu. Jadi cara kerja otomatisasi ini mirip seperti logika what if gitu ya. Misalnya ya, kalau seorang buka email kalian atau menanggapinya, maka X, Y, dan Z itu bakal terjadi. Begini contohnya, katakanlah ada kontak yang ditambahkan ke daftar. Ayo kita tarik pemicu itu ke sini ya, atau triggernya, dan itu akan jadi pemicu awal yang memulai seluruh otomatisasi ini. Ini daftar dasar kita. Jadi ayo kita simpan. Tapi kalian juga bisa menentukan daftar spesifik yang akan digunakan sih. Makanya segmentasi itu penting banget. Keren kan? Setelah kita atur itu, apa tindakan yang akan mengikutinya? Ada banyak opsi yang tersedia untuk kalian. Mulai dari menambahkan kontak ke daftar, menghapusnya dari daftar, masukin ke daftar blokir, kirim email, mengirim SMS, menambahkan webhook, membuat tugas, membuat kesepakatan, atau bahkan ya mulai otomatisasiin hal lain. Banyak yang bisa dilakukan. Tapi misalnya kita pilih untuk ngirim email otomatis ya, dan boom, dari sini kita bisa pilih template email yang akan digunakan. Ketik subjek, teks pratinjau, alamat email pengirim, dan nama pengirim. Ayo kita simpan. Sekarang untuk semua kontak yang ditambahkan ke daftar itu ya, mereka akan masuk ke thread email tertentu dan menerima email yang baru kita buat dengan subjek tes. Tapi kalau kalian itu ingin menambahkan tindakan lain sebelum atau sesudah tindakan, atau
pemicu tertentu, tinggal tambahin aja. Misalnya kirim SMS ya. Ini bisa dilakukan sebelum atau sesudah. Ini tergantung keinginan kalian sih. Jadi cukup sederhana teman-teman. Dan soal aturan, ini bisa menciptakan semacam percabangan dalam upaya pemasaran kalian. Misalnya kalau kalian tuh baru aja mengirim email, mungkin bukan ide bagus untuk langsung mengirim SMS. Jadi aku mungkin ingin menambahkan jeda waktu di sini di tengah-tengah ya. Misalnya kamu itu bisa set ini jadi sehari gitu ya. Tapi kamu juga bisa bikin pemisahan bersyarat gitu teman-teman. Misalnya kalau sesuatu terjadi, mereka akan masuk ke jalur tertentu. Dan kalau hal lain terjadi, mereka masuk ke jalur lain. Jadi katakanlah kalau mereka itu masuk ke daftar nomor 1, mereka akan ke jalur tertentu. Dan kalau mereka itu masuk ke daftar nomor 2, mereka ke jalur lain. Mereka bakal ditargetin dengan email, SMS, dan konten yang berbeda-beda. Gitu sih. Kamu juga bisa tambahin itu di sini, dan dari sini seperti yang kamu lihat, bakal ada 2 jalur berbeda yang tercipta. Kalau soal jalur yang berbeda, kita bisa tentuin berdasarkan daftar, segmen, atau bahkan filter. Jadi kalau kita itu pilih salah satu daftar di sini, misalnya otomatisasi pemasaran, kita pilih daftar itu. Jadi kalau seseorang ada di daftar itu bakal jadi syarat kita di sini. Tapi kita juga bisa tambahin syarat dan ya. Jadi ya kalau seorang ada di daftar dan juga ada syarat lainnya, atau misalnya kalau mereka itu ada di daftar ini atau daftar lain, maka dengan begitu mereka bakal masuk ke jalur tertentu gitu guys. Jadi seperti yang kamu lihat di sini, kontak yang sesuai dengan filter itu bakal masuk ke cabang ya. Jadi kalau mereka ada di daftar, mereka bakal masuk ke jalur ini. Tapi kalau mereka nggak ada di daftar itu ya, mereka bakal masuk ke arah tidak gitu dan ditargetin dengan hal yang berbeda. Ini belum rilis sih, tapi mereka juga lagi nambahin pemisahan A/B gitulah. Jadi kalau kami itu mau targetin orang dengan hal yang berbeda, kamu bisa kirim jenis konten yang berbeda juga, kirim email yang berbeda, dan fokus ke yang berhasil sambil kurangin yang nggak berhasil. Dan kalau kamu itu mau, kamu juga bisa tambahin tunggu sampai ada kejadian gitulah di antara pemicu atau kejadian kamu. Dengan begitu kita bakal nunggu sampai kejadian itu terjadi ya. Kalau nggak terjadi ya nggak bakal lanjut guys. Tapi kalau kamu itu memang mau ada waktu tunggu, tapi tetap pengen mereka lanjut ke langkah berikutnya tanpa nge-stuck, kamu bisa atur jangka waktu tertentu. Misalnya di sini, kamu bisa pilih kejadian tertentu soal kontak, formulir, atau email kamu. Dari situ kamu bisa pilih bulan, hari, jam, atau menit. Jadi kalau mereka itu ngelakuin kejadian itu dalam waktu tertentu, mereka bakal masuk ke cabang ya. Tapi kalau enggak ya, mereka masuk ke cabang tidak. Itu bakal penting banget sih buat targeting. Soalnya kalau kami itu punya leads yang aktif dan langsung berinteraksi dengan konten kamu, kita bakal perlakukan mereka beda dibandingkan sama yang baru buka email kamu 2 bulan kemudian. Dan kalau kami itu mau lihat hasil dari otomatisasi tertentu, aku saranin cek tab aktivitas di sini teman-teman. Kamu bisa tarik statistik untuk periode tanggal tertentu. Dengan cara ini, kamu bisa lihat semua hal yang terjadi dari sekarang sampai nanti dan tahu mana yang berhasil dan mana yang enggak. Tapi ayo kita keluar dari editor ini dulu, karena aku mau kamu lihat bahwa kamu nggak perlu bikin semuanya dari nol. Kalau kita buka fitur buat otomatisasi di sini, ada otomatisasi yang udah disediain. Misalnya, kalau seseorang ninggalin keranjang belanja, atau seseorang beli sesuatu, atau pesan selamat datang buat pelanggan baru, hari jadi, atau kalau seseorang interaksi sama hal-hal terkait pemasaran, semuanya udah disiapin buat kita. Jadi kamu itu bisa mulai dari dasar yang kuat tanpa harus buang waktu bikin dari awal gitulah. Contohnya, kalau aku buka yang ini, aku klik buat otomatisasi ini ya. Lihat, di sini udah ada 2 langkah pertama yang dibuatkan otomatis. Jadi kalau ada email yang dibuka, kita kirim email lain dan dari situ kita tinggal tambahin aja. Ini template sederhana sebenarnya, tapi buat hal kayak pelanggan baru gabung ke daftar email kamu, atau kalau ada yang ninggalin keranjang belanja, kamu bisa pakai template ini. Ini bakal ngirit waktu kamu banget sebenarnya guys. Kalau kamu itu udah siap, tinggal klik aktifkan otomatisasi ya. Habis itu sistem bakal jalan 7 kali 24 jam dan ngurusin semua otomatisasi buat kamu. Nah, seperti yang kamu lihat, yang tadinya itu butuh waktu berjam-jam, sekarang cuma perlu beberapa klik aja. Jadi mau nyambut pelanggan baru, ngirim penawaran, atau get lebih banyak leads, semua otomatisasi ini bisa ngirit waktu dan tenaga kamu buat urusan pemasaran email. Karena semuanya udah otomatis, kamu nggak perlu khawatir soal kesalahan, dan pelanggan kamu bakal dapat komunikasi yang konsisten. Seperti yang aku bilang tadi, kalau kamu itu udah coba platform ini dengan harga diskon, linknya ada di deskripsi di bawah. Kalau kamu itu merasa video ini membantu, jangan lupa untuk like dan subscribe buat video-video lain kayak gini. Karena itu bantu banget buat channel ini. Sampai ketemu lagi. Peace!